Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Taubat Official dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi umat muslim yang bertakwa, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjanjikan berbagai kenikmatan yang tiada tandingannya. Salah satu kenikmatan itu ialah diberikan istana di surga beserta bidadarinya. Banyak yang masih bertanya-tanya, seperti apakah rupa dari seorang bidadari? Dijelaskan bahwa bidadari adalah makhluk yang sangat cantik, yang belum pernah seorang pun melihat ada makhluk secantik itu di dunia. Di surga, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah diperlihatkan hal-hal yang istimewa. Ada yang memang diperuntukkan untuk beliau, seperti Al-Kautsar, dan ada pula sesuatu yang disediakan Allah Subhanahu Wa Taala untuk orang-orang yang beriman. Orang beruntung yang disediakan surga beserta bidadarinya ialah salah satu sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi, bidadari yang disiapkan untuk sahabat Rasulullah tersebut berbeda dari bidadari pada umumnya yang terkenal cantik dan putih. Lalu, siapakah sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang disiapkan bidadari khusus? Dan mengapa ia meminta diberikan bidadari yang berkulit hitam manis? Tonton video ini hingga akhir dan temukan jawabannya tentunya hanya di channel Taubat Official. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa like, comment, and subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi untuk mendukung channel ini agar tetap menyampaikan informasi Islam. Gambaran bidadari surga. Bidadari di surga merupakan balasan yang dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak untuk mereka hamba-hambanya yang mengikuti perintahnya dan menjauhi larangannya. Seorang hamba akan mendapatkan minimal 2 bidadari surga. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan mengenai penduduk surga yang paling rendah kedudukannya dan paling terakhir terselamatkan dari neraka. Kemudian ia masuk rumahnya dan masuklah menemuinya 2 bidadari surga. Lalu keduanya berkata, "Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkanmu untuk kami dan yang menghidupkan kami untukmu." Lalu laki-laki itu berkata, "Tidak ada seorang pun yang dianugerahi seperti yang dianugerahkan kepadaku." Hadis riwayat Muslim. Gambaran lain bidadari surga ialah mereka memiliki paras yang cantik jelita dan berperangai baik. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam surga-surga itu ada bidadari-bidadari yang baik-baik dan jelita. Quran Surah Ar-Rahman ayat 70. Ayat ini jelas mengungkapkan bahwa di dalam surga ada bidadari-bidadari yang baik budi pekertinya dan cantik rupanya. Maka nikmat Tuhan yang manakah yang didustakan manusia? Dalam surah lain disebutkan pula seperti apa bidadari-bidadari itu. Kami menciptakan mereka bidadari-bidadari itu secara langsung, lalu kami jadikan mereka perawan-perawan yang penuh cinta dan sebaya umurnya. Quran Surah Al-Waqiah ayat 35-37. Penggambaran keindahan bidadari-bidadari ini juga terdapat dalam sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Kalaulah bidadari surga muncul ke bumi, niscaya akan menerangi yang ada di antara keduanya dan memenuhi keduanya dengan wewangian, dan kerudung bidadari lebih baik daripada dunia dan seisinya." Hadis riwayat Bukhari. Selain itu, Al-Quran juga menjelaskan bidadari sebagai makhluk yang selalu menjaga pandangannya. Hal ini sesuai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di sisi mereka ada bidadari-bidadari yang bermata indah dan membatasi pandangannya seakan-akan mereka adalah telur yang tersimpan dengan baik. Quran Surah As-Saffat ayat 48-49. Akan tetapi, untuk salah satu sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah disiapkan bidadari yang istimewa. Siapakah sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang disediakan bidadari berkulit hitam manis?
Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya yang diterjemahkan dengan judul Tamasya ke Surga menerangkan suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkisah tentang perjalanannya di surga pada saat Isra Miraj menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika aku sedang berjalan-jalan di surga pada saat Isra Miraj, aku melihat sebuah istana putih yang berkilauan dari kejauhan. Aku sangat tertarik dengan keindahannya dan mendekati istana tersebut. Ketika hendak memasukinya, aku menahan diri dan bertanya sejenak kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, istana siapakah yang indah berkilauan ini? Aku berharap istana itu adalah milikku." Jibril menjawab, "Ini adalah istana yang Allah sediakan untuk salah seorang sahabatmu." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkejut lalu bertanya, "Siapakah dia ya Jibril?" "Sahabatmu Umar bin Khattab," jawab Jibril, yang seketika itu membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengurungkan niat untuk memasukinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Aku malu memasuki istana yang bukan milikku." Lalu Umar yang mendengar penuturan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menangis dan berkata, "Wahai Nabi, mengapa engkau harus malu pada orang seperti diriku?" Dalam hadis lain diceritakan bahwa istana Umar tersebut terbuat dari emas yang mewah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku masuk surga, tak taunya aku berada di sebuah istana emas." Maka aku bertanya, "Milik siapakah ini?" Mereka menjawab, "Milik seseorang dari Quraisy, dan tiada yang menghalangiku untuk memasukinya, hai Ibnul Khattab, selain karena aku tahu kecemburuanmu." Maka Umar menjawab, "Apakah terhadapmu aku cemburu ya Rasulullah?" Hadis riwayat Bukhari. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meneruskan kisahnya. Ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya melihat istana yang diperuntukkan bagi sahabatnya Umar bin Khattab. Beliau juga melihat sekumpulan bidadari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lalu aku melihat sekumpulan bidadari sedang bercanda riang. Namun di antara mereka ada seorang bidadari yang tengah menyendiri dan wajahnya selalu tersipu malu." Aku bertanya kepada Jibril, "Wahai Jibril, bidadari siapakah itu?" Jibril pun menjawab, "Itu adalah bidadari permintaan sahabatmu Umar. Allah sudah menyediakan baginya." Umar pun mengakui bahwa ia sering berdoa agar kelak diberikan bidadari surga yang berkulit hitam manis, bermata jelita, dan pemalu. Bidadari untuk Umar bin Khattab langsung disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Amirul Mukminin ini begitu istimewa. Sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini telah mendapatkan jaminan masuk surga, meski ia juga bukanlah salah satu dari orang-orang yang pertama masuk Islam. Bahkan Umar bin Khattab masuk Islam atas doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyentuh hatinya dengan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, ia pun tak pernah ingkar dari apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, serta senantiasa melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Umar bin Khattab memiliki kedudukan yang tinggi di kaum Quraisy, sehingga keislamannya turut membawa serta orang-orang Quraisy pada saat itu. Umar dianugerahi hati yang keras, tetapi luluh tatkala mengingat masa jahiliyahnya, masa yang kerap membuatnya meneteskan air mata. Keras hatinya selalu tertuju pada kemungkaran, dan hal inilah yang membuat setan takut dan lari terbirit-birit jika melihat Umar bin Khattab. Tak ada yang mampu menghalangi kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas ketakwaan Umar bin Khattab, ia mampu menemukan bidadari impiannya di surga nanti sebagai nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umar radhiyallahu anhu adalah seorang yang wara. Ia sangat teliti dalam mengamalkan Islam. Umar juga pernah mempelajari surah Al-Baqarah selama 10 tahun. Ia kemudian melapor kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah kehidupanku telah mencerminkan surah Al-Baqarah? Apabila belum, maka aku tidak akan melanjutkan ke surah berikutnya." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Sudah,
Umar radhiyallahu anhu telah mengamalkan agama sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena kesungguhannya inilah, maka banyak ayat di Al-Qur'an yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala berdasarkan apa yang ada pada hatinya, seperti mengenai pengharaman khamar, ayat mengenai hijab, dan beberapa ayat Al-Qur'an lainnya. Wallahu a'lam bishawab, karena kebenaran hanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Tobat Official dimanapun Anda berada, wasayujannabuhal atqa, dan akan dijauhkan darinya neraka orang yang paling bertakwa. Quran Surah Al-Lail ayat 17. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.